لسيد العرب والأعجم وهدية للمؤلف ومشايخنا وأصولنا الكرام ولفتوح العلم خير والحكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mengkaruniakan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, siang hari ini kita masih melanjutkan kajian kita terkait tentang masalah mandi dan perkara-perkara apa saja yang diharamkan pada saat seseorang sedang dalam keadaan junub. Kemarin kita sudah bahas bagaimana tata cara mandi besar yang diajarkan sama Nabi. Dan sekarang kita dikasih tahu mandi apa saja yang disunahkan dalam urusan agama. Kita dianjurkan kalau bertemu dengan sebab ini, kita dianjurkan untuk sunnah melakukan mandi. Dan cara mandi sunnah itu caranya sama seperti mandi janabah. Yang membedakan hanya niatnya saja. Kalau sudah bisa mandi janabah secara benar, maka dia sudah bisa melakukan mandiin jenazah, sudah bisa. Kenapa? Cara mandiin jenazah dengan mandi janabah itu sama. Yang beda cuma niat. Kita lihat sekarang. Al-aghsalul masnunatu, mandi-mandi yang disunahkan. Arafta anna man hadasa lahu syai'un minal asya'i al-mujibati lil ghusli yajibu alaihil ghuslu. Engkau sudah mengetahui bahwasannya seseorang yang berhadas terhadap dirinya karena satu perkara dari perkara-perkara yang mewajibkan mandi, ketika terdapat pada dirinya maka wajib mandi terhadap orang tersebut. Wahunaka, tetapi di sini umurun adalah perkara yusannu, perkaranya disunahkan. Al-ghuslu, untuk melakukan mandi, bisa bagiha, dengan sebabnya. Wahia, yaitu apa saja yang disunahkan mandi. Al-Jum'at, maka sunnah kita mandi pada hari Jumat. Fayusannul ghuslu, maka disunahkan mandi liman yuridu, bagi orang yang menginginkan, an yahdura ila sholatil jum'ati, bagi orang yang menginginkan untuk datang melakukan sholat Jumat. Ini mandi sunnah yang pertama, mandi hari Jumat. Bagi siapa? Bagi orang yang mau melakukan sholat Jumat. Bagi yang tidak niat melakukan sholat Jumat, maka dia tidak disunahkan mandi, nggak disunahkan. Ada orang, kayaknya ini saya nggak bisa, sholat Jumat nih. Kenapa? Saya jaga tower gitu.
jaga trafo, jaga apa, dia nggak bisa tuh. Kalau dia nggak niat untuk hadir sholat Jumat, maka dia nggak punya sunnah mandi Jumat. Perempuan itu alat takhir, boleh milih, boleh dia melakukan sholat zuhur, boleh melakukan sholat Jumat. Kalau perempuan memilih melakukan sholat Jumat, maka tidak perlu lagi sholat zuhur. Tapi dia alat takhir, boleh milih. Sekarang perempuan di kantornya ada masjid, tempat sholat perempuannya ada. Dia niat mau sholat Jumat, maka perempuan ini di rumahnya disunahkan mandi untuk sholat Jumat. Kenapa? Karena dia niat mau sholat Jumat. Kapan dimulainya sunahnya mandi Jumat ini? Dimulai semenjak azan subuh sampai dengan khotib mau naik ke atas mimbar. Semakin dia dekat dengan waktu sholat, maka kesunahannya jauh lebih besar. Bagi siapa? Orang yang tidak punya tugas, nggak punya pekerjaan. Rumah kita dekat nih, jarak ke masjid cuma 3-5 menit. Khutbahnya itu jam 11, anggaplah jam 12. Kita mandi jam setengah 12, ganjarannya besar. Kenapa? Itu lebih bagus karena mau dekat dengan waktu sholat. Bahkan ada pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, siapa orang yang datang sholat Jumat tetapi di rumahnya dia nggak mandi sunnah Jumat, maka nanti kalau pulang ke rumah sunnah dikodok mandi Jumatnya. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, saking apa? Ini hari Jumat, hari mulia, Sayyidul Ayyam. Jangan sampai datang hari Jumat kita nggak mandi. Kenapa sih? Nanti dijelasin gini Pak. Cuaca di Arab itu Pak Jeru panas. Kadang panas, kadang dingin. Tapi nggak panas, nggak dingin. Orang-orang Arab itu kalau yang namanya mandi jarang. Kalau melihat orang Indonesia mandi sehari 2 kali, mubazir airnya, pakai mandi. Di sono susah. Jadi dia nggak mandi tuh Pak, bisa seminggu, bisa 2 minggu. Karena apa? Panasnya. Tapi bau badannya nggak kayak kita. Karena panasnya ekstrim, dinginnya ekstrim, bau badannya nggak kecium. Kalau kita 3 hari nggak mandi, mohon maaf ya. Waduh, mohon maaf ya gitu. Agak jauhan dah gitu. Itu bau naganya udah kecium gitu. Kalau di sana enggak. Nah, Nabi nyiasatinya gimana nih supaya orang Arab minimal mandi? Maka di hari Jumat Nabi sunahin. Supaya apa? Kalau nggak disunahin, orang Arab kagak mandi juga. Jadi orang Arab melihat kita mandi mulu. Orang Solo jarang mandi. Ini sunnah mandi yang pertama, yaitu pada hari Jumat. Yang kedua, al-idaini, al-fitru wal-adha. Sunnah mandi pada saat datang hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sunnahnya buat siapa? Sunnahnya bagi orang yang bertemu dengan hari raya ini. Mau dia sholat, mau dia tidak sholat, kalau bertemu hari raya sunnah mandi. Bahkan perempuan yang haid kalau datang Idul Fitri, Idul Adha, sunnah mandi menghormati Idul Fitri. Beda sama Jumat. Kalau Jumat bagi yang mau sholat Jumat. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, mau sholat atau tidak, bertemu hari raya Id, besok sunnah mandi. Bedanya apa? Bedanya waktunya. Kalau mandi hari raya Idul Fitri itu dimulai dari jam 12 malam sampai dengan siapa? Sampai dengan khotib naik menyampaikan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Sebelum sholat tuh, nah di situ kita akhirnya mandi. Wah, sholat jam 7 kurang 15 udah selesai kita mandi. Ini sunnah melakukan mandi Idul Fitri, Idul Adha. Al-istisqa'u, waktu minta hujan. Kan nggak ada air tuh, kita minta hujan ya Allah, minta hujan ya Allah. Kenapa? Jakarta kekeringan, banjirnya cuma semalam ya Allah.
sekarang belum tentu. Kalau malam banjir banget tuh, Cilincing macet, Pondok Pinang, Bintaro, padat, Rempoa udah nggak bergerak sama sekali itu semua. Kita minta nauzubillah mizalik kekeringan tuh. Waktu kita kering kita mandi ya Allah, nih lihat nih, mau mandi sunnah aja air susah ya Allah, air pakai beli ya Allah, tolong ya Allah turunkan. Waktu mandinya sunnah. Kapan lagi khusufil qamar, sunnah mandi kalau gerhana rembulan. Wa khusufu syamsi, dan sunnah apabila diadakan sholat gerhana matahari. Masjidnya umumin Pak Haji Fauzan, nanti malam ada gerhana bulan jatuhnya setelah maghrib pukul 18.01. Sebelum datang jam 18.01 kita sunnah mandi kalau kita mau sholat gerhana bulan. Tapi kalau kita nggak sholat gerhana bulan ya nggak sunnah mandi. Kenapa? Disunahkan bagi yang mau mengerjakannya saja. Selanjutnya guslul mayyiti, sunnah mandi bagi orang yang apa? Yang sudah memandikan mayit. Bukan mayitnya, mandiin mayit hukumnya wajib. Hatta jenazahnya hilang, yang ketemu cuma jempolnya doang, jempolnya kudu dimandiin. Kayak nyuci ayam gitu, niatin mandiin, karena tinggal jempol doang ya kan. Jempol siapa tuh? Haji Geblek nih, hilang nyangkut deh nih jempolnya. Yang mandiin jenazahnya sunnah, habis mandiin jenazah pulang mandi itu. Kenapa? Khawatir waktu bersihin jenazah ada kotoran-kotoran dan lain sebagainya. Ulama bilang mandi, sunnah mandinya. Kapan lagi Islamu al-kafiri, apabila masuk Islam dari kalangan orang kafir, teman kita non muslim gitu. Kalau ada orang mau masuk Islam jangan nungguin ustaz, jangan. Syarat masuk Islam itu cuma syahadat doang. Ada teman kantor ini tiba-tiba datang, Pak Haji, nih datang nih dia nih, datangnya hari Sabtu atau libur ya, hari Jumat dia datang. Pak Haji, tadi saya dengar azan, hati saya terbesit, saya mau masuk Islam, tolong Islamkan saya. Kata Pak Haji Edi, jangan sekarang, nunggu guru aja hari Selasa, nggak jadi Islam dia, nggak boleh, harus tuh langsung syahadat. Benar mau masuk Islam ya, sini dipanggil. Syarat masuk Islam kuncinya gampang, syahadatnya. Benar ya? Ya ikhlas ya, ikhlas. Ikutin isi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Habis itu jangan langsung diajarin sholat, mandi dulu. Mandi besar ya. Niatnya ya Allah saya mandi janabah. Semuanya dibasuh dari atas sampai bawah, jongkok kenain semua. Itu yang pertama kali diajarin. Udah selesai mandi janabah, baru diajarin duduk, baru diajarin sholat. Bertahap. Jangan orang baru masuk Islam langsung diajarin bayar zakat. Nih zakat begini nih, keluar lagi dia. Zakat ada dua, zakat mal, zakat fitrah, zakat ini jangan. Baru masuk Islam jangan diajarin itu. Bahkan kalau dia Islamnya baru, mu'allafati qulubuhum, kasih zakat. Nih hadiah dari orang Islam buat kamu. Jangan baru masuk Islam udah dibebani ini zakat fitrah, zakat mal, bagi warisan, jangan. Keluar lagi, dah aku masuk Hindu aja dah, gampang. Jangan nunggu ustaz. Nah dia suruh mandi, ajarin mandinya, dibimbing Mbak. Angel Karmo yang misalnya mau masuk Islam, bimbing Bang Edi. Kalau nggak bisa saya yang bimbing nanti. Ya, oh, damsik antum damsik ya. Al-ifaqatu min igma'in aw jununin, atau orang yang baru sadar dari gila ataupun epilepsi, ayan, lalu bulding di tengah jalan, tarik lidahnya, jangan sampai ketahuan, tarik. Dia sadar, melek, mandi dulu. Khawatirnya waktu dia kejam keluar, bukan kencing, spermanya saking nahan kekuatan. Gila gitu. Dulunya gila nih kita tahu nih, suka ngomong sama tembok. Sehat sama tembok, lama-lama sehat. Bang Edi, lu ingat gua ya? Ingat lah, dulu kan kita CS baru. Lu tau gak gilanya? Iya, tiba kelapa ya. Iya, udah sadar, udah mati belum?
Tadi udah nyemplung, enggak, mandi gede, mandi janabah. Karena orang gila itu bisa sembuh, bisa enggak, tergantung. Depresi termasuk, ngalek kalah gitu, aneh-aneh gitu. Waktu sembuh so mati dia. Ngerinya waktu dia lagi ini melakukan perbuatan yang kotor, yang najis. Al-ihramu bil haji wal umrah, dan sunnah mandi pada saat dia mau niat mulai haji. Ihramnya tuh waktu mau haji atau umroh sunnah mandi. Yuk kita sebentar lagi mau melakukan ibadah umroh. Nanti sebelum kita pakai kain ihram di hotel sunnah mandi dulu, mandi yang bersih, niat mandi ihram. Boleh pakai wangi-wangian, boleh. Kenapa? Belum niat ihram boleh. Cukur kuku boleh, rambut rapihin boleh. Tapi nanti kalau sudah ihram, larangan-larangan yang nggak boleh jangan dilakukan. Ada lagi apa? Ada niat kalau kita mau wukuf di Arafah. Di sini nggak disebutkan. Nanti siang, dari mulai jam 12 siang sampai jam 6 maghrib kita wukuf di Bukit Arafah. Sebelum jam 12 sunnah kita mandi. Kapan lagi? Sunnah kalau kita mau masuk kota Mekah sama kota Madinah. Ini yang jarang diajarkan sama pembimbing gitu. Kita datang naik pesawat nih Pak, di Jeddah. Kalau orang baik, mohon maaf ya, kalau pembimbingnya punya kesempatan baik, di Jeddah itu dikasih kita suruh mandi, Pak, mandi dulu sebentar. Kenapa? Karena kita dari Jeddah mau ke Madinah. Kita sebentar lagi mau datang ke buminya Rasulullah. Di situ Rasulullah dimakamkan. Tolong yang rapi mandi. Kalau kita karyawan gitu, dipanggil sama Pak Prabowo gitu, itu bangun tidur, kira-kira mandi dulu apa langsung jalan kita ke kantor? Halo, mandi. Kita nggak punya batik, beli batik dulu. Kenapa? Dipanggil Pak Prabowo, saya mau suruh gantiin Menteri SDM saya. Mandi. Bagaimana kalau bertemu dengan Rasulullah? Kapan lagi? Ada yang mengatakan sunnah pada saat kita mau hadir maulid Nabi. Ada lagi pada saat melakukan jamarat 11, 12, dan 13. Ini beberapa hal-hal yang disunahkan saat mandi. Nah sekarang kita belajar nih sesuatu yang penting buat kita. Apa itu? Ma yahrumu bisababil janabah. Perkara yang haram, berdosa pada saat seseorang dalam keadaan janabah. Bapak, Ibu kalau ada, mohon maaf sini dah. Hadas itu, kalau kita baca kitab yang ringkas kayak yang kita baca, hadas itu cuma ada dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Tetapi kalau kita baca kitab yang lebih luas gitu, kayak Fathul Mu'in saja, hadas itu ada tiga Pak. Ada hadas kecil, ada hadas pertengahan, ada hadas besar. Dari mana kita klasifikasinya? Dilihat dari banyaknya larangan. Kalau larangannya sedikit, maka masuknya hadasnya hadas kecil. Kalau larangannya banyak banget, itu masuknya hadas besar. Tapi kalau tidak banyak, tidak sedikit, namanya hadas pertengahan. Nah kalau kitab kita cuma dua, hadas kecil dan hadas besar. Nah kalau yang cuma dibagi dua, hadas besarnya dibagi dua nih Pak. Ada hadas besar aja, ada hadas besar banget. Bisa dipahami? Kenapa? Karena di sini nggak dijelaskan perbedaannya. Kalau hadas kecil, Bapak udah tahu dah apa perkara-perkara yang dia nggak punya wudhu, larangannya apa? Sholat, tawaf, Bapak tahu. Kalau hadas pertengahan atau hadas besar aja, itu cuma dua yang sekarang kita bahas. Apa? Perkara yang dilarang tentang janabah. Yang janabah itu cuma dua orang saja. Siapa? Pertama, orang yang keluar spermanya, baik keluarnya itu dengan sebab sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua, yang janabat siapa?
orang yang berhubungan badan sekalipun tidak keluar sperma, maka dia janabah. Dan ini yang mau kita bahas, namanya orang yang dalam keadaan junub atau janabah. Nanti hadas besar banget, pelarangannya banyak banget. Siapa? 3. Bagi perempuan yang haid, bagi perempuan yang nifas, dan bagi perempuan yang wiladah, melahirkan. Nanti dijelaskan di belakang. Perempuan ini larangannya ada 14. Kalau yang hadas kecil, larangannya cuma 7. Kalau yang kita bahas sekarang, hadas pertengahan ini, maka yang dilarangnya itu kurang lebih ada 9. Mana itu yang dilarang pada saat orang janabah? Pertama, as-sholatu, orang dilarang sholat kalau junub. Mau sholat apa saja nggak boleh. Sholat sunnah nggak boleh, sholat wajib nggak boleh, apalagi sholat jenazah. Jangan. Sholat jenazah itu mendoakan jenazah supaya jenazahnya diringankan dosa-dosanya. Yang sholatnya janabah. Kata jenazahnya, woi najis, mandi dulu, mandi. Jangan. Apa yang dipersamakan dengan sholat? Yang bersamakan dengan sholat khutbah Jumat. Hati-hati khotib. Kalau malamnya habis nyunah malam Jumat, paginya istrinya kudu ngingetin, Pak, udah mandi belum? Jangan sampai dia khutbah gitu. Udah khutbah, alhamdulillah, ya Allah. Jamaah tegak. Kagetnya, kenapa nih ya Allah? Ya Allah, saya belum mandi janabah. Itu ditimpuk satu masjid itu. Mending kalau timpuk pakai sejadah, amalekar ya kan? Jangan. Mandi Pak, mandi dulu Pak kalau habis tempur. Istrinya ngasih tahu. Kadang-kadang kita yang laki kalau habis tempur lemes, kayak habis nembak itu, capek banget. Main futsal kalah sama itu. Iya. Ngomongnya mah 3 ronde, 1 ronde dah, tidur ya. Apalagi yang disamakan dengan sholat selain khutbah, sujud syukur. Kalau janabah jangan. Habis hubungan sama istri, di telepon, Bapak Edi, ya ini Bapak, saya mau ngasih uang 1 miliar buat Bapak. Kaget, dari mana Pak? Dari PT Sambal Melet Pak. Bapak karena suka makan sambal melet, Bapak dapat 1 miliar. Waktu dia uang kaget, dia mau sujud, kata bini, nggak boleh Pak, mati janabah dulu, wudu dulu, baru sujud syukur. Dalam keadaan janabah nggak boleh. Apalagi sujud tilawah, dengar orang baca Quran. Wasjud waktu tarib, sunnah kita ikut sujud kalau dia sujud, tapi kalau kita janabah kita nggak boleh sujud. Apalagi ini yang penting Pak, yang nggak boleh apa? Qiraatul Quran. Orang yang dalam keadaan junub tidak boleh baca Al-Quran. Catatannya 4 dilarangnya. Apa itu catatan 4? Yang pertama, kalau seandainya bacaan Qur'annya itu terdengar suaranya, dilafadzkan, junub gitu, mentang-mentang junub kita hafiz Qur'an gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Langsung bini kita gampar mulut kita. Pak, kenapa digampar? Lagi junub, haram. Dosa, bukan dapat pahala. Berbeda kalau seandainya bacanya di dalam hati. Kalau yang tadi dilafazkan itu namanya terdengar. Kalau yang di dalam hati namanya hadisun nafs. Hadisun nafs dalam syariat agama, selama tidak diucapkan dengan lisan, apa yang di dalam hati kita kagak dikonten sama malaikat, enggak. Kita bilang gitu, ada suami gedek sama istri gitu. Kenapa? Di rumah kalah mulu gitu. Kita kesel banget, kita bilang dasar bini bawel, turunan dajjal apa ya. Tapi kita nggak ngomongnya dalam hati. Di mata Tuhan itu nggak dosa, di hadapan bini dia marah apa? Enggak, karena dia kagak deng. Jadi marahnya dalam hati.
Apa Pak? Enggak. Udah mati bini sialan. Itu kalau dalam hadis nafas kita nggak dosa. Begitu juga baca Quran diam. Lagi ngapa Pak? Deres. Oh iya. Mandi dulu Pak. Iya ntar dulu nanggung nih. Belum selesai gitu. Baca dulu nih. Boleh. Yang kedua, karena memang yang dicatat sama malaikat itu mayalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Mayalfizu apa yang dilafazkan. Kalau yang nggak dilafazkan nggak dicatat sama raqib sama atid. Yang kedua, yang dilarang pada saat membaca itu apa? Suaranya terdengar jelas. Kalau tidak terdengar jelas, cuma komat kamit nggak apa-apa, masih diperbolehkan. Tahu komat kamit nggak? Itu dukun itu takut ilmunya dicolok, dia bacanya pelan-pelan, namanya komat kamit. Bapak dengar nggak saya ngomong apa? Ngomong dong, lapar banget. Itu nggak apa-apa. Jadi kalau baca yasinnya nggak apa-apa. Kenapa? Dia tidak terdengar. Selanjutnya, yang dilarang membaca pada saat junub itu hanya bacaan Quran saja. Kalau kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab samawi terdahulu, mau Injil, Taurat, Zabur, hatta hadis qudsi yang datangnya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad, sekalipun itu dia nggak apa-apa dalam keadaan junub, boleh, nggak masalah. Pegang Injil gitu, iseng mau tahu tentang negeri Antioquia, negerinya Nabi Isa, dibaca gitu, boleh. Baca Taurat boleh, silahkan. Tapi kalau baca Quran syai'an sedikit pun, baca Quran niatnya, maka dia hukumnya berdosa. Yang keempat nih yang paling kita kudu pahami. Yang haram membaca Al-Quran itu kalau al-qasdu biqiro'ah, niatnya itu benar-benar baca Quran. Tapi kalau dia niatnya tidak baca Quran, walaupun itu ayat Quran, niatnya doa ataupun zikir, maka orang ini nggak berdosa di hadapan Allah. Contoh, ada orang hubungan sama istrinya. Habis hubungan, suaminya bilang lapar mah. Kata suami istrinya, nggak ada apa-apa Pak. Makan apa? Indomie. Ya udah, Indominya 3, telurnya seperempat. Oh, lapar banget ya kan? Makan Indomie. Waktu makan Indomie, kita dianjurkan doa. Biasanya baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dia makan baca Bismillahirrahmanirrahim, niatnya itu mau makan doa, baca Bismillahnya nggak dosa. Kenapa? Niatnya mau doa makan. Habis makan Indomie 3, telur seperempat, dia dahak. Lalu dia bilang Alhamdulillah. Alhamdulillah, dia sebut bentuk zikir rasa syukur habis makan mie, maka alhamdulillahnya nggak dosa. Kenapa? Waktu dia mengucap alhamdulillah itu bentuknya zikir. Sama contoh, lagi diam kita habis hubungan gitu kan, subuh-subuh pas mau mandi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah dan tidak kembali lagi ke dunia. Bapak ini disebutkan, itu waktu kita dengar musibah kita baca istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu ayat Quran surah Baqarah. Tapi kalau niatnya kita istirja, maka itu diperbolehkan walaupun kita dalam keadaan janabah. Paham? Yang penting niatnya. Tapi kalau niatnya baca Quran, dosa. Walaupun satu ayat, potongan ayat. Walaupun bacanya bismi, baru bismi, dosa. Sekarang kita diajarin sama Nabi. Hati-hati ya. Kalau kita tidur, di situ banyak tuh setan nyerang kita. Termasuk orang-orang yang tidak suka nyerangnya itu waktu tidur. Kenapa? Waktu tidur itu waktu kita lupa sama Tuhan, di situ diserang.
Diajarin sama Nabi proteksi diri. Jangan lupa ya, kalau mau tidur baca ayat kursi, baca al-falaq, ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, terus disemprotin, dibasuh ke seluruh tubuh kita. Waktu kita baca ayat kursi, baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas, kalau niatnya doa proteksi diri, walaupun bacanya 4 surat, maka itu dianggapnya zikir. Gak apa-apa. Lo jangan apa nih, mandi pak. Enggak dah, tar dulu dah, nanggung baru jam 2. Ntar lagi mandinya jam 5. Pas mau tidur, wah ingat musuh banyak banget. Doa dulu dia, gak apa-apa. Iya, kemarin kan ada berperkara lagi kita, masalah trafo lagi kan, unyang lagi. Trafo suruh bayar sekarang, bawa sendiri lagi, unyang nih misalkan. Dia doa dulu dia. Apalagi kalau mau nagih-nagih itu. Nagih-nagih itu teman kita yang di Bulungan itu, nagih di Senayan City, itu pulang itu, pusing semua kepalanya. Dikasih tontonan begitu. Masa iya naruh KWH meter di dalam kamar? Kan nggak mungkin. Saya bilang besok kalau begitu ajak saya biar saya ngecek KWH-nya. Kalau pakai tes pen apa gitu. Berarti ada aja. Nah, orang tuh banyak yang nggak suka waktu kita doa. Mau naik kendaraan, subhan itu nggak apa. Jadi yang dinilai keharamannya saat dia niat baca Quran. Kalau dia nggak niat baca Quran tidak berdosa. Bisa dipahami? Ya. Apalagi kalau seandainya mashul mushafi, menyentuh mushaf, disentuh mushafnya, wahamluhu, ataupun membawa mushaf, haram. Kalau lagi junub nggak boleh. At-tawafu bil ka'bati, atau tawaf di Ka'bah. Mau tawaf apa saja. Kenapa? Tawaf itu harus suci kayak sholat. Mau tawaf sunnah, mau tawaf ini. Yang terakhir apa? Al-lubsu fil masjid. Orang kalau lagi janabah nggak boleh diem di masjid, nggak boleh. Diem nggak boleh. Kalau misalnya bolak-balik boleh nggak? Nggak boleh. Kan orang bilang kalau yang nggak boleh itu diem. Tapi kalau muter-muter nggak apa-apa. Ini orang mainin agama. Sekarang kalau pakai logika gini bang, Bang Edi ditanya, Bang Edi, bini kemana? Ada tuh, diem aja di rumah. Itu diem aja di rumah ngejogrok, apa ke dapur, apa ke ruang tamu juga? Jalan ke dapur bikin kopi, ke ruang tamu merengut, ke kasur numpang tidur, ke kamar mandi berak. Itu namanya diem di rumah walaupun bergerak. Sama di masjid. Kalau masih di masjid, ngider-ngider di masjid itu haram. Tetapi kalau murur di masjid, cuma numpang lewat saja di masjid, maka hal itu bagi orang janabah diperbolehkan. Sekarang kita susah nyontohinnya. Anggaplah gambarnya yang gampang ini di masa Rasulullah itu kan di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu Pak, itu gede banget. Pintunya itu lebih dari 100. Pintunya banyak. Sekarang rumahnya dia di sini nih. Ini Masjid Nabawi ini. Rumah dia di sini nih. Rumah mertuanya di sini. Kalau dia dikasih tahu, no, mertua lu sakit, dia mau jenguk nih. Kalau lewat sini nih, jauh, muterin Masjid Nabawi. Kalau mau dekat lewat sini, ngelewat pelataran masjid, sendalnya diangkat. Waktu dia masuk dari pintu A, keluar dari pintu B, namanya numpang lewat, masih boleh. Tapi kalau keluarnya masuk dari pintu A, keluar dari pintu A lagi, nggak boleh, namanya ngider-ngider dia. Jadi jangan ngakalin agama. Yang nggak boleh kan diem aja ngejogrok di masjid. Tetapi kalau giliran ngider nggak apa-apa, dosa. Diem di kamar aja gerak, diem di rumah aja gerak. Beda nih, kalau ini berlakunya masjid. Kalau dilanggar nggak apa-apa. Orang Betawi zaman dulu bikin namanya langgar. Apa saja yang dilarang di masjid, dilanggar juga boleh. Kenapa? Karena dia jenisnya langgar. Beda masjid. Masjid ini dipakai ibadah, dipakai itikaf, pakai sholat Jumat. Tapi kalau langgar itu tempat ibadah pribadi, silakan. Di tempat sholat kita, bini kita lagi janabah nyetrika, boleh.
Tapi kalau bawa setrikaan ke masjid, nyetrika di masjid hukumnya haram, digetok pengurus. Ngapain nyetrika di masjid, apalagi lagi dalam keadaan hidup. Ini perkara-perkara yang diharamkan bagi orang janabah. Artinya kita kalau lagi habis keluar sperma atau habis hubungan sekalipun tidak keluar, ada perkara-perkara yang diharamkan dan bila dilakukan kita berdosa. Barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup dengan hikmah mandi. Ini yang tadi apa kalimat istirja ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita dengar kabar tapi dari non muslim gitu, boleh kita nyebut itu. Istirja boleh nggak? Ya boleh aja. Cuman kita nggak boleh, kan boleh ada doanya mengucapkan itu. Yang nggak boleh itu mengakui perayaannya, nggak boleh. Tapi usumnya di situ kan dikatakan alladzina idza asobathum musibah, apabila terjadi kepada kalian itu akan musibah. Musibah kan umum kepada siapa aja, hilang motor musibah, innalillahi, kejepit pintu innalillahi. Cuma usumnya kita kan meninggal doang. Sekarang tetangga kita ya nggak apa-apa. Cuma terus diprotes masih usum, ngapain lu ini lanjut gitu. Gak masalah, itu kan bentuk ungkapan kita. Itu kan innalillahi, sesungguhnya saya dari Allah, wa inna ilaihi, dan pasti kembali. Ini juga pasti kembali, tapi dalam bentuk yang berbeda. Sebenarnya buat kita kan ya. Iya, itu bentuk tasamu. Sebenarnya tidak masalah, tapi lebih baik bilang cukup berduka cita. Jadi dalam beragama itu nggak kudu bertasamu harus berbahasa Arab. Jangan pakai yang berlaku aja. Saya turut berduka cita. Ingat tulisannya berduka, jangan bersuka cita. Tidak larang dia. Salah ketik tipe bersuka cita. Jadi jangan selalu pakai gaya-gayaan, pakai ini dalam bahasa kami. Kan dia. Jadi boleh bang, cuma nanti dalam bukan fikih ya, paham tasamu nih, ente terlalu berlebihan gitu. Kenapa harus pakai bahasa itu walaupun umum? Itu kan punya orang Islam. Nggak usah pakai ketemu orang Islam, assalamualaikum, nggak boleh. Karena bentuk doa keselamatan itu sesama muslim. Bahkan kalau dia menyampaikan salam, kita jawabnya wassamu alaikum. Udah cukup aja selamat pagi. Udah. Ini yang nanti toleransinya berlebih-lebihan sehingga antum mengatakan saya keyakinannya kuat kok. Jadi kalau mengucapkan selamat Natal nggak masalah. Iya nggak masalah. Tapi ketika mengatakan itu secara nggak langsung membenarkan Isa berarti anak Tuhan. Gitu. Jadi janganlah gitu. Innalillahi dalam hati, nggak usah pakai speaker. Innalillahi wa inna ilaihi telah meninggal si Taurus bin Siterang gitu ya. Si Taurus bin Siterang gitu ya. Iya jangan ya. Nah kalau ini tasamunya berlebihan. Kan kita suka doain tuh semoga husnul khotimah. Nah itu ada pendapat beda kan. Husnul khotimah orang udah meninggal pakai di husnul khotimah. Husnul khotimah kita yang belum meninggal nih didoain. Tetap didoakan loh. Tetap didoakan. Kan dia belum pindah alam itu. Dia masih di dalam barzah. Barzah itu tanah kuburan. Tanah kuburan itu manzilatul awal min manazil akhirah. Au ma bainad dunya wal akhirah. Dia masih di tengah. Makanya masih butuh doa kita supaya apa? Cita-cita husnul khotimahnya kesampaian waktu di akhirat masuk. Sampai sekarang jenazah masih butuh doa. Kenapa? Dia masih ma baina wa baina. Bisa kelihatan siapa yang meninggal hari Jumat, malam Jumat, udah dapat garansi sebelum meninggal ada gambaran lu husnul khotimah. Tapi yang meninggal biasa aja, yang biasa itu masih mabaina wabaina, masih butuh husnul khotimah. Dia masih butuh didoakan, apalagi kita yang masih itu. Kalau yang meninggalnya hari Jumat, malam Jumat, hafiz Quran, ahli sodako, kayak Abu Bakar gitu, itu mah enak. Tapi abang tahu nggak? Sayyidina Abu Bakar waktu mau meninggal dunia itu minta tolong sama Sayyidatuna Aisyah, anaknya sendiri, datang ke rumah Aisyah minta tolong, dipegang tangan Aisyah, saya minta tolong, saya sebentar lagi mau meninggal dunia, saya kurang sehat, saya minta tolong. Anak dimintain tolong, apa Pak, minta apa? Izinkan saya makamkan di sebelah makam Rasulullah. Kaget dia. Karena haknya Aisyah di sebelah Rasulullah, kan istrinya kan, ayahnya minta. Maka kata Aisyah, iya Pak, tapi jangan langsung kuburkan saya di sana.
izin dulu sama Rasulullah. Nanti kalau saya selesai dimandikan, taruh keranda saya di depan pintu kamar. Kan Nabi dikuburkan di kamar Aisyah, ada pintunya. Jadi taruh dulu jenazah saya di depan kamar pintu. Kalau sama Rasulullah diperbolehkan, pintu itu dibuka. Kalau tidak diizinkan, maka kuburkan saya di makam Abu saja. Maka ditaruh kerandanya tuh. Ternyata Allah bikin terbuka. Pertanyaannya Aisyah nanya gini, Ayahanda, kenapa kok pengen dimakamkan di sebelah Rasulullah? Apa kata Abu Bakar? Saya takut nanti kalau Munkar Nakir datang, saya ditanya, saya nggak bisa jawab. Waktu dia mau marah-marah kan kenceng tuh. Rasulullah dengar, mudah-mudahan Rasulullah bilang, jangan kenceng-kenceng, mertua gua ini beres nanti. Sampai begitu. Abu Bakar amalnya banyak, sedekahnya banyak, puasanya luar biasa, keimanannya kuat, masih pengen deket sama Nabi, artinya masih butuh pertolongan. Kita masih butuh doa dari orang yang masih hidup. Jangan dengerin itu kita besok ngajarin kita nggak usah doain orang mati, lama-lama doain diri sendiri aja. Jangan, kita tetap minta mati husnul khotimah. Yang keluarga kita yang sudah meninggal mudah-mudahan juga jadi husnul khotimah. Pede banget ente. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinati. Ente berani masuk ke kuburan tapi amal ente sedikit, sama aja orang nyeberangi lautan tanpa pakai perahu pasti jatuh ke dalam dasar lautan. Jangan sombong, butuh getek yang dilempar sama siapa? Nelayan. Orang kecelam dikasih getek tuh ban. Kagak mau dikasih emas dia. Mau orang ketenggelam dikasih emas nih 10 ton, kagak mau. Dia butuhnya ban dalam yang udah dipompa. Nah, itu yang dia butuh. Nah, itu namanya doa husnul khotimah. Terkait tadi mandi sunnah Jumat. Kalau kita kan kerja ini mungkin mandinya sebelum berangkat kerja, Ustaz. Nah, boleh nggak kita mandi sunnah dulu sebelum berangkat kerja? Cakep, malah bagi khusus karyawan PLN mendapatkan bonus 2. Seandainya malam Jumat pakai sunnah, nyunah bunuh orang Yahudi itu, malamnya kita tempur tuh. Boleh mandi janabat dijadikan satu dengan mandi sunnah Jumat, boleh. Ya Allah, saya niat mandi janabat beriringan dengan mandi sunnah Jumat, boleh. Mandinya kapan? Ya sebelum sholat subuh. Kenapa? Kita kudu sholat subuh. Tapi kalau mau dijadiin 2 ya boleh. Karena apa? Karena mulainya mandi Jumat itu dimulai habis azan subuh. Jadi habis azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, mandi itu kita, ya Allah, saya niat mandi janabat, ngangkat hadas besar beriringan dengan mandi sunnah Jumat. Janabatnya terangkat, dapat pahala mandi sunnah. Boleh dijadiin satu. Pintar namanya dia. Ada lagi? Cukup paham apa? Cukup bingung? Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Besok kita belajar lagi yang lebih penting, maqasid yang ketiga, yaitu maqasid terkait tentang masalah tayamum itu. Ya, bagaimana caranya? Mudah-mudahan kalau tayamum ini harus dipraktekkan. Kalau mandi kan saya nggak mungkin melihat antum mandi satu-satu ya, geli saya juga kan. Nah, kalau wudhu mungkin sudah paham. Nah, kalau tayamum saya pengen lihat supaya antum bisa tayamum sendiri dan bisa mentayamumkan orang lain yang keadaan sakit dia mau sholat, supaya paham. Jangan sampai nggak paham mana yang dibilang bubar debu, mana yang dibilang. Dan kita perlu paham mana yang pakai dalilnya pakai kursi itu. Kan ada tuh yang pakai kursi ya di pesawat. Ya, katanya ada debunya. Saya sih nggak percaya ada debunya. Kan pesawat setiap landing divakum, ya kan, nggak mungkin ada debu. Terus bagaimana? Kita bawa pasir dong. Ya dia tangkap kita sama pihak bandara bawa pasir, nggak ada aja bawa nampan bawa pasir, buat tayamum nih nggak bisa. Nanti ada caranya untuk ibadah di atas pesawat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.